Utsman. Saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad di bab ilmu, masih bab ilmu ya. Sayyidina Utsman mengatakan idajtama'at al-'abid wal 'alim fi sirat. Besok itu ya, dikala di sirat jembatan Shiratal Mustaqim ya, di saat orang sudah mau nyebrang untuk mendapatkan tempat di surga, semua kumpul, karena semuanya Pak, bahkan nabi-nabi juga melalui sana ya, nyebrang ya. Maka dalam satu riwayat yang lain, saat Sayyidah Fatimah Zahra mau nyebrang, itu ada yunadi munadin min kibalil arsh, dari aras ada pengumuman, manusia, guddu absarakum, pejamkan kau punya mata saat ini. Suruh matanya pejamkan Pak. Wa ghufuru usakum, tundukkan kau kepalamu, sebab sebentar lagi akan lewat Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan lewat Sayyidah Fatimah, pemimpin ahli surga. Jadi semua orang ini suruh pejam mata Pak, suruh tundukkan kepala. Yang akan lewat ini orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka setelah meninggal Rasulullah, tidak lama Sayyidah Fatimah meninggal ya. Dan di belakang Sayyidah Fatimah diiringi minal huril ain sab'ina alaf hurriyah, yang mengiringi para hadirin 70.000 bidadari ya. 70.000 bidadari yang mengiringi, yang ngawal, bukan pengawal presiden Pak ya, ini pengawalan 70.000 bidadari. Setelah lewat, dikatakan karbal kil khatib, secepat kilat sudah sampai ke dalam surga. Mudah-mudahan termasuk kita, amin. Maka ada kumpulan idza jtama'a al-alim wal 'abid, ini orang alim, para aulia ya, dan orang-orang al-'abid, orang al-'abidin, ahli ibadah siang malam, gak pernah maksiat, tapi tidak mencapai kedudukan wali ya. Karena kedudukan al-alim, al-allamah ini utul ilma darajat tinggi sekali derajatnya. Kalau orang ahli ibadah Pak, senang ibadah, siapa saja niru bisa. Bapak bisa besok, mulai besok, ini hari apa? Hari sudah puasa Senin ya, kemudian malam ini tahajud, baca Al-Quran setiap malam, sampean bisa hatam Al-Quran setiap malam, setiap hari demikian sampai sampean meninggal. Tapi sampean bukan orang alim ya, sampean bukan orang alim. Ini dikatakan al-abidin, orang ahli ibadah, istimewa. Tapi beda lagi kalau orang al-alim. Kalau sering orang yang belajar di pesantren, tidurnya orang alim saja Pak, lebih baik dari ibadahnya orang apa? Orang yang enggak alim, tidurnya saja ya. Di saat ini orang-orang ahli ibadah dengan orang-orang alim, para aulia wa salihin akan melewati sirat. Karena kata Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah.
Tidaklah di antara kalian kecuali melewati. Untuk mencapai surga Pak, harus nyebrang, harus terbang. Karena nggak mungkin orang bisa pakai kakinya, nggak mungkin Pak. Yang dikatakan 5.000 tahun itu turun 5.000 tahun, naik 5.000 tahun, mendatar sampai 15.000 tahun baru nyampe Pak. Kalau orang pakai kaki ibaratnya, saking itu jembatan luar biasa. Tapi orang-orang yang istimewa ini kalbarkil khatib, seperti kilat menyambar ya, seperti kerdipan mata sudah nyampe. Karena orang di sana melewati jembatan itu bukan dengan kakinya, tapi dengan amalnya, dengan amal. Kita kembali riwayat Sayyidina Utsman ini. Akhirnya para hadirin, ada pengumuman, ya al-abidin, orang-orang ahli ibadah. Ini orang ahli ibadah ya, udkhulul jannata bi'ibadatikum. Wahai orang ahli ibadah yang setiap malam kok hatam Al-Quran, tahajud nggak pernah ketinggalan ya, jangankan sholat subuh sampai jam 8, tahajud nggak pernah ketinggalan Pak ya. Kau masuklah surga, masuklah surga dengan ibadahmu. Secepat kilat sampai, sekerdip mata. Mudah-mudahan termasuk sampean ini nanti. Iya, ahli ibadah. Tapi ini wali, para aulia ini, para hadirin, wali dikatakan yal alim, yal aulia, ya syekh, orang alim. Masih ditahan Pak. Kif huna, kok ada di situ? Kok ada di ya semacam gapura jembatan itu? Kok ada di situ? Padahal kalau orang ahli ibadah tadi sudah cepat kilat sampai, tapi sampean di sini. Untuk apa? Kata malaikat, dikatakan sampean di sini kau maqamal anbiya, kau kedudukannya sama dengan kedudukan Nabi saat ini. Isfa liman ahbabta, siapapun yang ingin kau masukkan surga, siapapun yang ingin kau tolong, siapapun yang ingin kau berikan syafaat, siapapun yang ingin kau berikan syafaat, orang yang mencintai kau jangan sampai ketinggalan. Tunggu mereka, panggil mereka. Walaupun mereka sedikit amalnya Pak, tapi cinta dengan para aulia. Jadi aulia ini Pak, suruh oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tasyaffa'u ya aulia Allah, para wali, berikan syafaat. Kalau ahli ibadah itu Pak masuk surga hanya dengan dirinya saja. Tapi kalau wali, mana Mulyadi, kan begitu ya? Hah? Yang ngadakan hall itu Mulyadi, kan begitu ya? Ditunggu oleh wali. Padahal dilihat catatannya, waduh banyak merahnya catatan Mulyadi ini Pak. Iya. Tapi kok mengadakan hall oleh sahibul hall, oleh yang di hall ini ditunggu. Ya. Tasyaffa'u. Maka dikatakan di kitab itu, maka para aulia sholihin, para ulama-ulama berada di pinggir Siratal Mustaqim menunggu para pecintanya, ahbab. Makanya sampai seperti tadi dikatakan dalam manaqib itu ya, almar'u ma'aman ahab, almar'u ma'aman, orang itu akan masuk surga dengan siapa yang kita cintai.
Kalau kita cinta sama preman ya bareng preman, Pak. Ya. Tapi kalau kita cinta kepada para aulia wassalihin, masya Allah, akrimul ulama, li'annal ulama warathatul anbiya. Cintai para wali karena itu pewaris Nabi. Barang siapa yang mencintai mereka berarti mencintai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang berduyun-duyun, Pak, hampir itu satu kapal kemarin ke Bangil itu, Pak, turun di Surabaya itu. Karena setiap langkah dalam hadisnya yang saya baca, likulli khutwah. Khutwah itu setiap tindakan, sampai berapa kali tindakan. Kalau naik kapal ya berapa mesin yang berjalan. Setiap langkah engkau menuju ziarah kepada aulia wassalihin, masya Allah, Pak, akan dibangunkan kusur, istana fil jannah min dahabin, dari emas. Istananya dari emas, Pak. Siapa yang punya istana dari emas? Jokowi di Solo. Lihat tuh. Ya. Setiap langkah. Maka para pecinta-pecinta, masya Allah, datang ke Solo, datang ke Bangil, datang ke Pasuruan. Ketepatan Bangil dengan kampung saya itu dekat, Pak. Saya Keraton, ya, Pasuruan. Jadi nggak sampai 3 kilo dengan guru Bangil ini saya, Pak, para hadirin. Masya Allah. Jadi aulia ini nunggu kita nanti untuk mendapatkan keberkahan. Karena wali ini, Pak, sama dengan besi sembrani itu, Pak. Tahu besi sembrani? Taruh di tanah itu ikut semua, Pak. Lengket. Itu artinya siapapun yang mencintai para aulia ikut kepada wali itu. Kepengen jadi wali enggak ini? Pengen enggak jadi wali? Ada ilmunya jadi wali, para hadirin. Ya. Dibuka sama Allah, nggak pernah ditutup pendaftaran wali. Kalau wali kota sudah ditutup, Pak. Tapi kalau namanya wali, ya dibuka lebar-lebar. Siapa yang mau daftar? Di antaranya Rasulullah menggambarkan kalau orang kepengen jadi wali, budala'u ummati la yadkhuluna al-jannah bikathratis shalah wala bikathratis siyam. Mereka para aulia itu, Pak, wali-wali afdal, budala. Ya, ini jamak dari wali abdal, budala ummati. Wali-wali abdal di antara umatku, mereka raihnya bukan sekedar banyak sholat, banyak puasa, banyak sujud, bukan hanya itu, Pak, sehingga mereka mendapatkan kedudukan tinggi. Tapi ini syaratnya, walakin yarhamuhumullah as-salama fis sudur. Hatinya salamah, bersih, selamat. Namanya hati bersih itu nggak ada pernah dengki sama orang, ya, nggak pernah hatinya nih, Pak, jelek sama orang, zalim sama orang, nggak ada. Namanya hati selamat nih, para hadirin, yang ada hanya Allah. Kalau kita kapan dapat 1 triliun, ya enggak? Wali nggak ada, Pak, hatinya itu triliun nggak ada. Walaupun Allah akan memberikan berapapun maunya, wali itu nggak pernah memikirkan harta. Bukan wali, karena beliau yakin Allah pasti menghidupinya, pasti memberikan rezeki kapan saja. Kalau kita kan, waduh, ini fulus tinggal 100.000 nih, beli beras, beli ini habis nih, ya enggak. Wali enggak ada, yakinnya tinggi bahwa Allah akan menjaganya, pasti memberinya. Sampai hadratus Syekh, guru saya, Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar, ya, Kiai Hamid yang dikenal dengan Mbah Hamid, itu kalau sore, ya, mau maghrib, semua fulus, kalau ada uang di rumahnya semua diberikan kepada santrinya, kepada
mereka orang yang minta-minta, pokoknya harus habis. Kalau kita pas habis Pak, gimana? Cari utangan di mana kan? Begitu kan Pak ya? Karena memang lain tingkatan. Kalau Ki Hamid, jangan sampai ada dunia semalam itu. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah akan memberinya kapan saja. Ya betul Pak, subuh-subuh banyak orang sudah anti mau sholat, di belakang Ki Hamid sudah bawa amplop itu Pak. Kalau sampean siapa yang mau bawa amplop? Yakinnya kecil. Makanya jarang wali zaman ini HP terus bangun tidur ya kiainya sudah pegang HP itu Pak. Betul apa enggak? Gimana mau jadi wali ya, yang aturannya alhamdulillah dibangunkan sama Allah, zikir sama Allah ya. Jadi bangun, yang pertama kali yang disebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini bangun masih ada lihat HP di WA sopo ini kan, begitu kan. Kapan mau jadi wali Pak ya? Orang wali itu ya hanya Allah dan Rasulnya yang dicintai dari segala macam apapun. Tidak ada yang lebih dari Allah dan Rasul. Yang ada dalam hatinya, yang dimaksud salama fis sudur, hanya Allah dan Rasulnya. Makanya wali itu nggak pernah susah Pak. Mau dikasih ujian sama Allah dicoba, ya sakit anaknya ketabrak, nggak pernah susah. Ini namanya wali. Kalau kita kan stres Pak. Betul apa enggak? Stres. Wali itu sudah dikatakan ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak pernah sedih. Kenapa? Semua ini permainan Allah. Kalau anak saya sakit, ini permainan Allah. Harus tersenyum. Alhamdulillah ya Allah. Loh kalau kita ya Allah sembuhkan ya Allah. Ya enggak? Iya. As-salama fis sudur. Enggak ada sedikit gol dalam hatinya itu, enggak ada. Enggak senang sama orang, benci sama orang, apalagi sombong Pak. Orang kalau sudah sombong Pak, biar punya ilmu direndahkan oleh Allah. Jangan sombong kita. Iblis kurang apa Pak? Iblis tuh begitu hebatnya iblis. Ranking tertinggi itu iblis sebelum dinaknat sama Allah para hadirin. Minal muqarrabin, terdekat ranking 1, rank 1 tuh. RI 1 dia Pak, itu iblis. Tapi dikala sombong sudah. Ya. Ini yang pertama syaratnya jadi wali. Kepengen nggak jadi wali? Permainan hati para hadirin. Ya. Ini semua Allah sudah ya, mikirin akhirat, tapi sudah perjalanan tinggi dengan ilmunya Pak. Kalau kita niru-niru, kalau begitu Pak Ustadz saya nggak mau kerja, mau di kamar saja, wes terserah Allah, mati sampean. Anaknya mau makan apa? Ini bukan makom kita, bukan makom makom kita pergi ke pasar cari rezeki. Iya, makom kita memberikan sedekah. Ini sudah sangat tertinggi di hadapan Allah, termasuk minal abidin. Artinya walaupun kita ini ya tidak diberi tugas besok di yaumil akhirah untuk memberikan pertolongan syafaat, kita mendapatkan surga bi ghairi hisab. Tapi para hadirin, setiap orang mukmin itu besok, bahkan yang kesalahannya banyak, di saat Allah berikan syafaat oleh para aulia semacam ini, kita diberi syafaat karena kita amal kita apa yang kita andalkan Pak? Nggak ada yang kita andalkan amal kita. Ngajinya kurang, sholatnya kurang, ibadahnya kurang, maksiat banyak. Nah kita ini nanti dikatrol dengan syafaat para wali ini. Nah orang yang diberi syafaat masih bisa memberikan syafaat 70.000 kepada yang lain yang dapatkan syafaat ya.
Jadi semua ini Bapak besok bisa nolong saudara-saudaranya. 70.000 diberi hak. Sampai 3 kali 70.000 Pak. 70.000 yang ditolong itu diberi tugas lagi oleh Allah. Silakan kok, siapa yang akan diberikan pertolongan lagi. Makanya para hadirin, sampai orang kafir tuh, seandainya kami jadi orang muslim dulu. Dikatakan dalam Al-Quran, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seandainya kami dulu jadi muslim, tidak berada di neraka ini. Kenapa? Banyak yang akan menolong. Bisa jadi Haji Muhammad Amin menolong saya. Oh, sahabat saya Ustadz Abbas tuh mana? Aduh, masih menderita. Oh, ada Haji Muhammad. Ayo Ustadz, bareng-bareng. Bisa jadi para hadirin. Ya.